Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ulil Hidayat dengan NIM 2212000016. Jadi di video kali ini saya akan menjawab dari dua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, jawaban yang pertama, kasus bullying di sekolah. Di sebuah sekolah menengah, seorang siswa bernama Budi sering dibully korban oleh sekelompok. Budi sering diintimidasi, dihina, dipermalukan di depan teman-temannya, dan beliau dibully ini menyebabkan Budi mengalami stres dan prestasi akademik dan akhirnya mengembangkan gejala depresi. Jadi analisisnya, interaksi sosial yang terganggu. Bullying menunjukkan adanya gangguan dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah, di mana norma-norma yang harus mendukung kerjasama dan saling menghormati diabaikan. Yang kedua, kasus bullying di tempat kerja. Seorang karyawan bernama Ani bekerja di sebuah perusahaan besar. Ani sering jadi sasaran bullying dari atasannya yang selalu mengkritik kerjanya di depan rekannya, memberikan tugas-tugas yang tidak masuk akal, dan Ani keluar dari tim. Akhirnya Ani mengalami tekanan emosional yang besar, mengalami penurunan kinerja, dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Nah, saya menganalisis bahwa ketidakseimbangan kekuasaan, bullying di tempat kerja sering melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang lebih berpengaruh terhadap yang lebih lemah, mencerminkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dan dalam struktur sosial perubahan. Dampak ekonomi dan profesional perilaku bullying ini tidak hanya merugikan kesehatan mental Ani, tetapi juga karirnya, menunjukkan bagaimana patologi sosial merusak kehidupan profesional dan ekonomi individu. Jadi jawaban yang kedua, yaitu ini diminta untuk menganalisis masalah. Nah, jadi yang pertama, di sebuah pendidikan dan kesadaran lingkungan, melakukan kampanye pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak negatif dari menabung sampah sembarangan, membuang dan mengintimidasi sampah. Yang kedua, penguatan aturan dan sanksi. Nah, dalam pemerintahan desa dapat membuat aturan yang lebih ketat tentang pembuangan sampah, yang termaksud sanksi bagi pelanggar untuk menegakkan disiplin. Yang ketiga, fasilitas pengelolaan sampah. Menyediakan fasilitas
pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai seperti tempat pembuangan sampah yang cukup, layanan pengangkutan sampah yang teratur. Yang keempat, keterlibatan masyarakat. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, dan mendaur ulang sampah. Nah, jadi itulah hasil dari jawaban yang saya dapatkan. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjawab mengapa perilaku bullying termasuk dalam kategori patologi sosial. Jawabannya adalah perilaku bullying dikatakan sebagai dalam patologi sosial dikarenakan perilaku bullying di dalamnya terdapat seseorang yang menyakiti korbannya dengan cara fisik maupun ucapan, dan di situ akan membuat si korban mengalami gangguan mental. Nah, kita bisa juga ambil contoh pertama yang mana kita bisa lihat atau saksikan. Biasanya dalam sekolah-sekolah itu terdapat seseorang yang dalam tanda kutip itu memiliki kekurangan, sehingga orang-orang yang merasa lebih dari dia akan membuli dia, akan menghina dia, dan korban tersebut akan mengalami yang namanya gangguan mental. Nah, di sini kita bisa melihat perilaku bullying merupakan masalah sosial atau penyakit sosial yang ada di masyarakat. Nah, contoh kedua, saya pernah melihat video di dalam sosial media yang mana ada seorang anak-anak seumuran anak SMP, mereka melakukan kekerasan terhadap temannya. Bahkan mereka melakukannya secara beramai-ramai dan melakukannya secara bergantian. Mereka memukul, menendang, bahkan menginjak kepala korban. Nah, di situ merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Bahkan anak yang melakukannya merupakan anak di bawah usia, bawah umur. Nah, itu bisa kita lihat bahwasanya bullying merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan merupakan salah dan termasuk dalam patologi sosial. Ya, di sini saya akan menjawab mengenai ilustrasi seorang pemuda bernama Budi yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, dari kebiasaan tersebut itu sudah pasti dikategorikan dalam patologi sosial. Mengapa? Karena perilaku membuang sampah sembarangan itu merupakan perilaku yang mengganggu atau merugikan orang-orang di sekitarnya. Seperti ketika ia membuang sampah di sungai, itu akan menyebabkan penumpukan sehingga terjadinya yang namanya banjir ketika hujan akan turun. Ketika hujan mulai turun atau hujan turun. Nah, selanjutnya apa solusi yang harus diberikan dari seseorang yang memiliki perilaku tersebut? Solusinya yaitu jika kita melihat ada seseorang yang melakukan perilaku membuang sampah sembarangan, kita bisa melaporkan ke aparat berwenang seperti kepala desa, RT atau RW. Nah, di situ kita meminta agar orang-orang seperti ini diberikan sanksi atau diberi denda agar orang-orang tersebut lebih memperhatikan lingkungannya dan tidak membuang sampah sembarangan lagi. Nah, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena melibatkan perilaku merugikan secara fisik maupun psikologis terhadap individu yang lemah atau berbeda. Ada dua contoh kasus yang mengilustrasikan mengapa bullying merupakan patologi sosial. Yang pertama, kasus bullying di sekolah menengah.
di mana seorang siswa yang sering menjadi korban bullying di sekolah menengah, teman-temannya secara rutin mengirimi pesan teks dan gambar yang menghina serta melecehkan di media sosial. Dalam kasus ini, patologi sosial terlihat dari cara bullying dilakukan secara sistematis dan dapat menyebar luas dengan cepat melalui teknologi digital. Dampaknya bisa sangat merusak bagi kesehatan mental korbannya, yang mungkin mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan mempertimbangkan untuk bunuh diri. Yang kedua, ada kasus bullying di tempat kerja. Seorang karyawan yang sering menjadi sasaran bullying oleh rekan kerjanya di tempat kerja terjadi dalam bentuk penghinaan, pemberian tugas yang tidak masuk akal, serta ilusi sosial dalam lingkungan kerja. Patologi sosial terlihat dari bagaimana perilaku ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan produktif. Korban bullying mungkin mengalami stres berkepanjangan, penurunan kinerja, dan gangguan hubungan internasional. Dalam kedua contoh di atas, terlihat bahwa bullying bukan hanya merupakan perilaku individual, tetapi juga mencerminkan masalah sosial yang lebih dalam. Tanggapan saya soal yang kedua, yaitu perilaku sosial budi yang membuang sampah sembarang memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan di desa Mekarsari. Beberapa dampak perilaku ini termaksud pencemaran lingkungan. Sungai kecil di desa Mekarsari menjadi terancam oleh sampah plastik yang dibuang oleh Budi setiap hari. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kualitas air dan berpotensi membahayakan kehidupan akuatik serta kesehatan masyarakat yang menggunakan air dari sungai tersebut. Yang kedua, menggunakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Bau tidak sedap dari tumpukan sampah dan sungai yang tercemar dapat mengganggu kenyamanan hidup warga sekitar. Solusi untuk mengatasi masalah ini, yang pertama, itu ada edukasi dan kampanye, kesadaran lingkungan, melakukan kampanye publik yang aktif, baik melalui media sosial, apapun pengumuman atau pertemuan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pencemaran lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Warahma, NIM 22120015. Di sini saya akan menjawab soal UAS, yaitu soal 1. Mengapa fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai sebuah patologi sosial? Karena mencerminkan adanya ketidakseimbangan dan gangguan dalam interaksi sosial yang merugikan individu dan komunitas. Berikut adalah 2 contoh kasus 2 fenomena bullying yang berbeda. Contoh kasus 1, kasus yang di sekolah. Seorang siswa bernama Rian sering diintimidasi oleh sekelompok teman sekelasnya. Mereka mengejek Rian, menyebarkan rumor buruk tentang Rian, dan bahkan kadang-kadang melakukan kekerasan fisik. Akibatnya Rian mengalami penurunan prestasi akademik, kehilangan kepercayaan diri, dan menunjukkan tanda-tanda depresi. Hal ini menunjukkan adanya patologi sosial karena perilaku intimidasi secara konsisten dan berulang kali dilakukan dalam lingkungan yang seharusnya aman bagi perkembangan anak. Bullying menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban yang merusak dinamika sosial dan kesejahteraan mental korban. Contoh kasus kedua, seorang remaja bernama Ani menjadi korban cyberbullying di media sosial. Foto-fotonya diedit dan disebarkan dengan komentar yang menghina. Selain itu, Ani menerima pesan-pesan kebencian dan ancaman dari akun anonim. Pengalaman ini membuat Ani merasa terisolasi, cemas, dan takut untuk berinteraksi di dunia maya maupun nyata. Media sosial memungkinkan pelaku melakukan intimidasi tanpa takut konsekuensi langsung. Hal ini mengganggu keseimbangan sosial dengan menciptakan lingkungan yang beracun dan merusak kesehatan mental korban.
Kedua kasus tersebut menunjukkan bagaimana bullying baik secara fisik maupun digital mencerminkan gangguan dalam hubungan sosial yang dapat menyebabkan kerusakan psikologis, sosial, dan emosional yang signifikan, dan individu patologis sosial ini perlu ditangani melalui pendidikan reguler dan interaksi yang tepat untuk memulihkan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Soal kedua, perilaku budi yang membuang sampah sembarangan di Desa Mekarsari memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan. Beberapa gambaran dampaknya mengapa perilaku ini dapat dikategorikan sebagai patologi sosial. 1. Pencemaran sungai. Sungai kecil yang menjadi tempat pembuangan sampah budi yang mengalami pencemaran. Plastik dan sampah lainnya yang dibuang ke sungai dapat menyumbat aliran air, menyebabkan banjir dan mengganggu ekosistem air. 2. Puntung rokok dan sampah lainnya yang dibuang di jalan-jalan akan menumpuk, menciptakan pemandangan yang tidak menyenangkan dan bau tidak sedap. Hal ini mengurangi kualitas hidup warga Desa Mekarsari dan bisa menurunkan nilai estetika serta kebersihan lingkungan. Mengapa perilaku ini dapat dikategorikan sebagai patologi sosial? 1. Perilaku budi mencerminkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Ini menciptakan ketidakseimbangan karena satu individu dapat merugikan komunitas yang lebih luas dengan tindakannya. 2. Kebiasaan membuang sampah sembarangan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berimbas pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. 3. Perilaku negatif budi bisa menjadi contoh buruk bagi warga lainnya, terutama generasi muda yang mungkin meniru tindakan tersebut dan memperburuk masalah sosial serta lingkungan. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut: 1. Melakukan program edukasi kepada warga desa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. Kampanye kesadaran bisa dilakukan melalui pertemuan warga, pamflet, dan media sosial. 2. Menyediakan tempat sampah yang cukup dan tersebar di seluruh desa untuk memudahkan warga membuang sampah pada tempatnya. Pemerintah desa juga bisa menyediakan fasilitas daur ulang dan tempat pengumpulan sampah yang terorganisir. 3. Menerapkan peraturan desa yang ketat mengenai pembuangan sampah dengan sanksi bagi yang melanggar.